Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Hakami. Saya mahasiswa semester 3 dari program studi Bahasa Arab FAI Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah video yang berjudul Observasi Pemerolehan Bahasa Anak sebagai video tugas terakhir pada semester 3 pada mata kuliah Ilmu Lughah An-Nafsi atau Psikolinguistik oleh dosen pengampu Ibu Miatin Rahmawati MPDI. Dan objek observasi pada saat ini saya menggunakan seorang anak balita, yaitu Muhammad Zarmalik Rafiqi Sinizar, biasa dipanggil Zarma. Dia lahir di Jakarta 17 Oktober 2018, anak laki-laki pertama dari kakak sepupu saya, yaitu Siti Marlina dan Tito Rafiqi Nizar, dan usianya baru menginjak 4 tahun. Ya. Apa itu sih pemerolehan bahasa anak? Pemerolehan bahasa anak adalah proses ketika seorang anak memperoleh, menerima, dan berinteraksi dengan bahasa pertamanya, yaitu bahasa ibunya. Yaitu proses yang berlangsung di otak anak ketika anak itu sedang berhadapan dengan sebuah bahasa, berhadapan dengan bahasa dari ibunya, berhadapan dengan tutur bicara orang tuanya. Itu yang disebut dengan pemerolehan bahasa. Ada beberapa tahap pemerolehan bahasa anak. Yang pertama yaitu tahap ketika berada di umur 0 sampai 12 bulan. Tahap ini anak masih hanya menanggapi bahasa hanya dengan tersenyum, hanya dengan merengut, hanya dengan menangis, hanya dan lain sebagainya. Ya, dan tahap akhir pada tahap ini adalah ketika seorang bayi dapat melakukan babbling atau pengulangan, yakni berkata-kata dengan mengulang-mengulang, yakni baba, mama, nu. Nah, seperti itu. Lalu tahap yang kedua yaitu tahap pada 1 sampai 2 tahun, yaitu seorang anak akan lebih memahami instruksi yang sederhana. Ini terjadi ketika mungkin ia bermain, ia sedang mencoba berjalan, berlari, merangkak dan lain sebagainya. Lalu pada tahap ketiga yaitu pada tahap umur 2 sampai 3 tahun, yaitu seorang anak mulai memahami percakapan. Jadi sebuah percakapan itu dia paham, namun hanya bisa dipahami dan mungkin belum bisa terlalu menanggapi. Lalu pada tahap keempat, yakni pada umur 3 sampai 4 tahun, ini seorang anak mulai muncul untuk tampil bersosialisasi dengan sekitarnya, mungkin dengan teman-temannya, dengan orang tuanya, dengan hewan peliharaan dan lain sebagainya. Jadi udah mulai ada tampil sosialisasi dalam interaksinya. Lalu tahap yang kelima yaitu tahap ketika seorang anak berumur 4 sampai 5 tahun. Ini tahap dimana seorang anak mulai mengembangkan kosakata yang diinginkan. Jadi tidak bergantung lagi pada kosakata yang diberikan oleh orang tuanya saja. Lalu tahap yang keenam yaitu tahap yang terakhir, yaitu tahap seorang anak telah kompleks dan ia mudah berkomunikasi dan berekspresi dengan sekitarnya lagi. Dan ini sudah matang pada umur anak balita. Nah, kita mau kemana sih? Mau beli apa emang Jerman? Beli dulu kok mainan. Tapi hanya beli satu mainan ya, Kak? Ya. Nggak boleh beli satu mainan ya, Kak? Nggak boleh. Iya, karena nanti apa? Nanti ini habis. Iya, bentar, pasti loh. Tapi nanti janji kalau udah beli mainan, sekolahnya harus. Kalau udah beli mainan, yang ini adalah observasi saya pada Zarma. Saya memperhatikan ketika dia berinteraksi dengan ibunya. Mau beli mainan kan? Zarma berumur 4 tahun, jadi Zarma ini secara tutur bicaranya dia sudah punya kosakata yang cukup makan aja deh. kompleks. Dia bisa menanggapi sekitarnya dengan sosialisasi yang baik. Dan Zarma telah telah melewati masa-masa anak-anak untuk mengenal bahasa secara abstrak.
dan dia sudah berada pada tahap untuk bersyukur dengan kosakata yang sering ia dengar. Jadi ini tahap dimana Dharma sudah mudah untuk bisa menanggapi bahasa-bahasa di sekitarnya dan berekspresi serta sosialisasi dengan sekitarnya. Ini kita dapat lebih mudah perbandingannya ketika bertemu dengan anak-anak kecil lainnya. Salah satunya saya ambil. Ini warna apa? 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 Ini warna? Dan ini pada anak Sidik ya, Sidik Albantan. Sidik berumur 3 tahun. Ini warna apa? Ini warna apa? Dari perbandingan yang saya perhatikan, jadi itu pada Dharma yang belum 4 tahun dia sudah mulai Ini warna apa? menggunakan kosakata yang cukup kompleks dan pelafalan Ini warna apa? Sedangkan untuk Sidik di sini masih berumur 3 Ini warna tahun apa? dan ia masih menggunakan kosakata Ini warna yang apa? belum tersempurna pelafalannya dan Ini warna apa? belum kosakata Ini yang warna? hanya kosakata yang mungkin masih bergantung pada orang tuanya. Jadi belum banyak kosakata yang dia Ini pakai, dan warna mungkin apa? untuk Ini warna secara apa? sosialisasi lebih matang pada Dharma. Ini Untuk warna apa? perolehan bahasanya ini sudah terlihat cukup jelas ya. Bagaimana Ini warna ketika apa? Sidik tadi ditanyain tentang warna dan bagaimana Ini warna apa? ditanyakan ibunya tentang pergi ke mall. Ini warna apa? Ini cukup terlihat Ini warna apa? perbedaannya. Mungkin itu sedikit dari saya, kurang lebih mohon maaf. Ini sedikit judul terakhir pada tugas terakhir saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.